Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan gak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam, dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap gak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama, kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan? Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas. Jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid gak akan bergeser, tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya gak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan.
Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan? Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali, banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu. Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat. Kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam.
tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang kraken. Tiba-tiba suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat sebagai peringatan untukmu.
Dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu. Kamu lagi di jalan mau ke rumah kakakmu, tapi tiba-tiba langitnya berubah. Cuaca dingin jadi panas banget dalam sekejap. Orang-orang yang lagi jalan-jalan nyari angin sekarang melepas jaket dan keringetan. Orang yang tadinya mau ski weekend ini langsung ngebatalin rencana mereka dan malah pergi ke pantai. Saat itu udah sore banget, tapi langitnya masih kayak siang bolong. Kamu ngambil kacamata hitam kamu dan lanjut nyetir. Ini nggak kayak biasanya, tapi orang-orang kelihatannya nggak peduli. Kamu nyalain radio dan mendengar orang-orang panik ngebahas matahari. Tapi nggak ada yang terdengar jelas. Mereka rebutan ngomongin banyak hal secara bersamaan. Kamu ngambil ponsel kamu dan nyari tahu apa yang terjadi di media sosial. Semua ngebahas hal yang sama, tapi nggak ada yang jelas. Orang-orang bilang matahari mendekati bumi. Kedengeran suara langkah di lorong yang sepi. Seorang cowok yang berpakaian rapi lagi mau menghadiri salah satu rapat terpentingnya.
Adam masuk ke ruang rapat. Di sana, semua orang nungguin apa yang mau dia ucapkan. Sebagai kepala ahli astrofisika, tugas Adam adalah nyari tahu apa yang terjadi dan merahasiakannya dari publik. Kalau enggak, seluruh dunia bakal panik dan terjadi histeria massal. Keadaan itu nggak bagus. Dia duduk saat semua orang nunggu pengumuman darinya. Ruangan itu tegang dan semuanya terdiam. Dia melepas kacamatanya dan menaruhnya di meja. Gerak-gerik Adam diperhatikan semua orang di ruangan itu. Dia ngeluarin beberapa file dari foldernya dan mulai membaca. Semua orang mendengarkan. Rekan-rekan sekalian, sepertinya kita akan mengalami hal buruk. Setelah berjam-jam melakukan observasi dan analisis, kami mendapatkan hasil. Ada potongan matahari yang meninggalkan orbitnya dan sedang mengarah ke bumi. Kami belum tahu bagian yang mana, tapi kami tahu begitu potongan itu menabrak bumi, bumi mungkin akan hancur. Ketegangan di ruangan itu terasa dengan jelas. Semua orang kebingungan. Adam menjawab banyak pertanyaan, tapi dia sendiri bahkan nggak tahu jawaban dari beberapa pertanyaan itu. Dalam beberapa menit, pers membocorkan rekaman suara Adam. Hal itu bikin dunia jadi kacau. Kita balik lagi ke kamu ya. Kamu baru aja mendengar potongan pengumuman dari Adam dan gak yakin itu hoax atau bukan. Meskipun langit makin terang, belum ada alasan buat panik tuh. Kamu terus nyetir dan tiba-tiba kamu merasakan getaran hebat. Mobil kamu terangkat dari jalan dan jendelanya pecah. Kamu keluar dan nunduk buat berlindung. Kamu ngeliat objek mirip komet jatuh di suatu tempat berkilo-kilometer jauhnya. Sepertinya masih ada objek serupa yang akan jatuh ke bumi. Kamu nyalain mobil dan pergi buat nyari tempat sembunyi. Abu mulai nutup langit. Kejadian itu bikin udara makin panas dari sebelumnya. Bumi jadi super panas nih. Jalanan macet banget karena orang-orang pengen melarikan diri, tapi nggak tahu mau sembunyi di mana. Kamu akhirnya ninggalin mobil kamu dan jalan kaki buat nyari tempat adem dan ngumpet dari sinar matahari. Meskipun abu nutup langit, matahari masih bisa menembusnya. Kamu pergi ke hutan dan nyari gua buat ngadem. Udara masih panas, tapi seenggaknya kamu bisa tenang dan mikirin langkah berikutnya dari sana. Kamu ngambil ponsel kamu buat nyari tahu apa ada kabar baru terkait kejadian ini, tapi kamu nggak nemu berita apa-apa. Kamu terus merefresh ponsel kamu, tapi nggak ada perubahan. Tiba-tiba, kamu mendengar beberapa orang mendekat dan mereka minta kamu buat keluar dari gua. Adam satu ruangan sama para saintis terbaik di dunia buat nyari solusi. Semua orang ngasih dia solusi, tapi akhirnya nggak ada yang bisa dipraktekkan. Mereka menghabiskan berjam-jam di ruangan itu, tapi matahari makin kuat aja dan langit makin terang setiap menitnya. Rasanya nggak ada yang bisa dilakukan sampai Adam akhirnya terpikirkan sesuatu. Dia manggil semua orang dan minta orang yang nggak berkepentingan buat pergi dari ruangan itu. Dia bilang mereka harus meluncurkan roket ke luar angkasa. Roket itu harus bisa membelokkan objek besar yang mengarah ke bumi sebelum masuk ke atmosfer. Mereka cuma punya waktu beberapa jam sebelum langit jadi berbahaya dan gak cocok buat terbang. Untungnya, semua penerbangan di seluruh dunia udah dibatalkan. Peluang buat meluncurkan roket itu dan menyelamatkan dunia kecil banget. Ada manggil ahli teknik terbaik buat mengatur roket itu dan astronaut yang bakal jadi sukarelawan buat misi ini. Mereka berlatih cepat dan mulai merencanakan langkah berikutnya. Pengarahan dilakukan dan mereka udah siap. Tapi mereka cuma punya satu kesempatan buat membelokkan objek besar itu. 1 jam kemudian, astronot udah siap dan mulai masuk roket. Kamu tiba-tiba muncul dengan pakaian astronot. Kamu adalah salah satu astronot yang penting buat misi ini. Orang-orang yang ketemu kamu di gua adalah orang-orang NASA yang mau merekrut kamu buat misi ini. Kamu ketemu Adam dan dia ngasih pengarahan tentang peran kamu. Karena misinya emang dadakan, Adam bahkan gak sempat duduk sama kamu dan ngasih pelatihan atau pengarahan yang layak. Kamu masuk ke roket dan duduk di sana. Para teknisi dan saintis ngumpul buat mastiin semuanya siap sebelum lepas landas. Objek besar itu makin dekat dan kalau telat, roket itu bakal meleleh pas nyampe bagian akhir misi. Kamu pasang sabuk pengaman dan roket mulai menyala. Semua sistem udah siap. 3, 2, 1, meluncur.
roket meluncur ke angkasa. Ada lapisan tambahan visor pelindung karena kamu mau mendekati pecahan matahari. Setelah beberapa menit, roket meninggalkan atmosfer bumi dan berhadapan sama objek besar itu. Roket itu berhenti di posisi strategis, nunggu waktu yang pas buat ngusir objek itu dari lintasan bumi. Sementara itu, semua orang di bumi sembunyi di bunker buat jaga-jaga kalau ada puing jatuh. Tim pembersih bakal siap buat membersihkan bebatuan luar angkasa yang bakalan super panas itu. Ada makanan, air, dan listrik di bunker itu. Kalau mereka harus diam di bawah tanah buat sementara. Tinggal beberapa menit lagi buat menjalankan misi. Kamu menekan tombol dan siap buat meluncurkan paku besar sepanjang patung Liberty. Paku itu disimpan di pijakan yang dipasang di roket. Pijakan itu bakal menembakkan paku, kayak busur dan anak panah. Lalu meluncur langsung ke objek besar itu dan menghancurkannya sebelum meleleh. Kurang dari 1 menit sebelum tabrakan, panah itu diregangkan, lalu dilepaskan. Ujung panah itu punya bor titanium yang bakal terus menembus objek begitu menancap. Panah itu udah dilepaskan dan meluncur di luar angkasa, bikin pecahan kecil hancur selagi si panah meluncur. Akhirnya, panah itu kena objek besar dan menembusnya. Tapi kok kayaknya nggak terjadi apa-apa. Bornya hampir nggak bisa nembus bagian tengah objek itu. Untungnya, Adam udah mikirin rencana cadangan. Roket yang masih diam di tempatnya itu nembakin laser ke tempat paku buat mempercepat proses penghancuran. Laser itu mulai meleleh buat nembus intinya, tapi objek itu makin dekat dan ngebut. Potongan matahari itu masih belum hancur juga. Kurang dari 2 menit lagi, tabrakan bakal terjadi dan semua orang udah kehabisan ide. Tapi, Adam masih punya trik rahasia. Dia nyuruh semua orang pergi dari roket itu dan pindah ke pot cadangan. Dia pengen roket itu ada di jalur tabrakan lurus dengan objek besar itu. Orang-orang kebingungan. Mereka, termasuk kamu, langsung masuk ke pot dan pergi ke jarak aman. Pot ini nggak akan terkatung-katung di luar angkasa, soalnya udah dilengkapi udara bertekanan yang bikin pot ini bisa bergerak ke arah manapun yang pilot mau. Semua orang keluar dari roket waktu roket itu tancap gas menuju objek besar. Roket dan objek itu mendekat pada kecepatan penuh. Cuma beberapa detik lagi sebelum tabrakan, seluruh dunia melihat itu. Roket itu satu-satunya harapan buat menyelamatkan semua orang di bumi. Roket itu mulai meleleh sebelum tabrakan. Dan tiba-tiba gelombang kejut besar terjadi di angkasa. Roket itu bisa menghancurkan objek besar sampai berkeping-keping. Yang jadi masalah sekarang, puing-puing kecilnya bakal jatuh ke bumi. Tapi karena semua orang ada di bunker, jadi aman. Adam dan rekan-rekan kerjanya merayakan itu. Kamu dan astronot lain aman dan kembali ke bumi. Sekarang, orang-orang di bumi harus membangun lagi semua yang hancur. Orang-orang harus mulai semuanya dari nol lagi. Tapi, ini cuma awal dari babak baru dalam hidup. Diam lama di air bersuhu 21 derajat pastinya berpengaruh buruk buat kesehatan. Apalagi air yang suhunya 10 derajat Celcius. Air dengan suhu itu terasa lebih dingin dari udara yang suhunya sama. Penumpang Titanic berada di perairan dengan suhu minus 2 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin, pasti dingin banget kan? Gunung es yang ditabrak Titanic aja masih lebih hangat. Airnya nggak membeku karena kandungan garam yang tinggi. Tapi, apa jadinya ya kalau suhu di perairan itu lebih hangat? Apa yang terjadi kalau Titanic tenggelam di air hangat, misalnya 50 derajat Celcius? Secara teori, ini mungkin aja kalau perairan Atlantik Utara bertemu arus bawah hangat dari bagian selatan samudra pada hari nahas itu. Tapi, panas ini nggak akan cukup. Area samudra itu terlalu luas dan suhunya terlalu rendah di malam hari. Arus bawah yang hangat nggak ada bedanya buat orang yang jatuh ke laut. Tapi kalau Titanic tenggelam di tempat lain saat itu, mungkin semua orang bisa selamat berkat fenomena alam yang luar biasa ini. Ayo naik semuanya, kita akan berlayar ke dunia paralel. Malam itu, tanggal 14 dan 15 April, bulan tertutup awan. Titanic menabrak gunung es. Air sedingin es membanjiri dek bawahnya. Kapten mengirimkan tanda bahaya. Kapal penyelamat terdekat, Carpathia, berada 95 km dari Titanic yang tenggelam. Kalau ngebut, Carpathia bakal sampai 4 jam lagi. Itu cukup lama, bahkan di perairan tropis yang hangat, soalnya tubuh akan kehilangan panasnya. Titanic mulai tenggelam, para awak menurunkan sekoci, beberapa penumpang lompat ke laut. Gak lama kapal itu karam, sekoci udah habis, jadi kamu lompat dengan penumpang lain. Rasanya kamu kayak masuk ke gunung es besar. Airnya dingin banget sampai bikin kamu susah gerak.
Kamu bahkan nggak bisa teriak karena nggak ada udara di paru-parumu. Tapi saat itu ada kehangatan nyaman dari kedalaman. Panasnya naik ke atas lutut dan pinggang, lalu sampai ke leher. Akhirnya ototmu pulih dan kamu bisa menarik napas dalam. Kamu sadar, penumpang lain juga merasa hangat. Airnya jadi agak panas. Kamu senang, tapi nggak lama kemudian kesenangan itu berubah jadi kengerian. Lautnya mulai berbuih, bukan karena suhu yang tinggi, tapi karena ada yang naik dari dasar laut. Kamu mendengar suara berat dari kedalaman. Bukan, itu bukan Titanic yang udah tenggelam, tapi lebih besar. Kamu ngelihat gunung es besar di dekat sana. Gunungnya meleleh dan ada potongan yang terlepas. Jutaan gelembung muncul di permukaan. Lalu kamu merasa ada yang mukul kaki kamu. Ribuan batu ringan yang aneh naik dari bawah bersama lempengan besar. Orang-orang manfaatin itu buat jadi sekoci. Kamu pun naik ke salah satu batu itu dan ngeliat kapal besar itu. Kapal itu nggak tenggelam karena semua air bergelembung dan mendorong kapal ke atas. Kamu ambil salah satu batu kecil dan akhirnya kamu ngerti. Itu batu apung. Gunung berapi bawah laut tepat di bawah kapal itu mau meletus. Ribuan ton batu vulkanis mengapung ke permukaan. Waktu gunung itu erupsi, magmanya mengguncang seluruh dunia, memanaskan air dan menghancurkan dasar laut. Tapi permukaan nggak hancur karena kekuatan gunung berapi itu ditekan oleh ratusan juta liter air laut. Batuan cair dari kerak bumi menekan dasar laut dan batu apung naik ke permukaan. Gini penjelasannya. Bagian atas bumi terdiri dari banyak bagian padat, yaitu lempeng tektonik. Lempeng ini saling tabrakan dan terbagi. Waktu satu bagian terpisah, magma langsung naik. Jadi, gunung berapi terbentuk dari retakan tidak stabil ini. Kalau Titanic berlayar di atas salah satu area ini pas gunungnya meletus, banyak penumpang bakal selamat. Kembali ke dunia paralel ya. Kenapa Titanic mulai tenggelam lagi? Airnya juga udah nggak bergelembung. Gunung berapi itu sudah tidur lagi. Nggak lama setelah itu, laut jadi dingin lagi. Untungnya masih ada sekoci batu apung kamu. Ini cukup buat nunggu penyelamat. Tapi bayangin, kalau enggak ada gunung berapi bawah laut dan gunung es. Situasi saat airnya emang udah hangat dari awal. Salah satu mesin di ruang mesin kapal itu mati. Beberapa pipa meledak karena tekanan tinggi. Gawat, sekarang kapalnya retak. Air mulai masuk ke dek bawah. Kapal itu tenggelam. Orang-orang dievakuasi dengan sekoci. Mereka nggak begitu panik karena malam itu hangat. Nggak ada yang kedinginan. Semua penumpang udah pakai pelampung. Lalu kapal itu patah. Kamu tahu, kamu harus lompat. Titanic akhirnya karam. Banyak penumpang jatuh ke air dengan perasaan takut. Mereka menyelam ke lautan yang gelap dan langsung muncul ke permukaan. Mereka panik dan keadaan kacau. Kapal itu hilang dalam kegelapan. Akhirnya suasana hening. Beberapa menit berlalu, kamu sadar semua orang tenang. Airnya hangat. Hampir semua penumpang pakai pelampung. Ada juga yang mengapung di reruntuhan kapal kayu. Setelah beberapa jam, airnya udah nggak senyaman tadi. Lautan bikin panas tubuh hilang. Biar tetap hangat, penumpang saling mendekat dan membentuk lingkaran padat. Nah, kalau kayak gini, mereka bisa menunggu beberapa jam lagi sampai diselamatkan. Orang-orang di sekoci mendekat dan bantuin orang yang kedinginan buat naik ke sekoci. Penumpang terus bergantian, 20 menit di air, 20 menit di sekoci. Jangan lepas baju kamu. Pakaian basah juga ngebantu badan tetap hangat lebih lama. Kayaknya semua orang selamat, tapi tiba-tiba ada teriakan. Seorang cewek di sekoci ketakutan, badannya gemetar karena takut. Dia nunjuk air yang hitam pekat. Penumpang nyoba ngeliat ada apa. Sirip segitiga. 1, 2, 3. Ada banyak banget. Suara kapal yang tenggelam narik perhatian sekelompok hiu. Sekarang mereka ngelilingin korban selamat buat muasin rasa lapar mereka. Mereka mendekat, tapi mereka nggak kayak mau nyerang. Meski gitu, kamu harus hati-hati karena ikan ini termasuk hiu paling agresif dan berbahaya. Hiu banteng. Gerakan mereka lincah, cepat, dan nggak bisa diprediksi. Sebenarnya, mereka nggak berenang di perairan dingin Atlantik, tapi air di dunia paralel ini cocok buat mereka. Hiu itu kuat dan kokoh. Mereka bikin ilusi lambat buat bikin mangsa mereka tenang. Hiu ini dinamai hiu banteng karena moncongnya yang pendek dan tumpul kayak banteng, dan mereka suka menyerang target atau hiu lain pakai dahi mereka. Beberapa ikan udah nyeruduk sekoci, ada yang jatuh ke air. Untungnya dia langsung dibantu naik sekoci lagi. Hiu itu nggak nyerah, keadaan kacau dan orang-orang mulai panik.
Mereka teriak dan memukulkan dayung ke air buat ngusir hiu, tapi sia-sia. Salah satu hiu membuka mulut dan menggigit sekoci. Sekarang, lebih banyak sirip mendekat. Sekelompok hiu putih bergabung. Mereka hewan paling berbahaya di dunia. Mereka besar, cepat, dan kuat. 300 gigi segitiga mereka yang berjajar dalam beberapa baris kelihatan setajam silet. Hiu putih mengelilingi sekoci dan ngusir hiu banteng. Kamu jatuh dari sekoci dan ngeliat satu sirip besar nyamperin kamu. Rasa takut bikin insting buat bertahan hidup kamu aktif. Kamu berusaha keras buat menjauh dari hiu itu. Tentu aja, itu sia-sia karena hiu itu jauh lebih cepat dan pasti bakal ngejar kamu. Kamu ngerasa kaki kamu nyentuh hidung hiu itu. Kaki lain masuk ke mulutnya. Kamu menjerit. Dalam sekejap, hiu itu ngelepasin kamu. Hiu putih jarang nyerang manusia. Kalau gigit, mereka cuma mau ngetes kamu aja kok. Lagi pula, mangsa favorit hiu itu anjing laut. Mereka nggak tertarik kalau sadar kamu bukan anjing laut. Tapi lain ceritanya kalau mereka lapar. Mereka nggak peduli kamu bukan mangsa favorit mereka. Untungnya, hiu ini lagi nggak lapar. Para korban selamat di sekoci juga nggak perlu takut. Hiu putih nggak nyerang mereka. Hiu itu bisa mendorong sekoci sedikit tapi cuma mau ngetes saja. Hiu putih itu menjauh dari kamu, tapi hiu banteng balik lagi dan kelihatannya dia lapar. Hiu itu berenang ke arah kamu, ngebuka mulutnya dan bunyi kapal yang nyaring menembus air. Ini RMS Carpathia yang datang buat nolong penumpang. Hiu kabur ketakutan, semua penumpang selamat. Balik lagi ke dunia kita, ada satu kapal yang jaraknya lebih dekat dan bisa menyelamatkan penumpang lebih cepat, tapi lain kali aja ya ceritanya. Bayangin deh, semua planet dalam tata surya mengadakan rapat dan memutuskan bumi harus pindah ke galaksi lain. Terus gimana? Oke Sobat Sister, kalau bumi diusir dari tata surya, bisa dibilang kita akan mengalami perjalanan yang gak mulus. Seperti yang kita tahu, tiap planet menempati orbitnya sendiri yang terhubung dengan matahari, menjamin tata surya kita berjalan sempurna. Tapi keadaannya gak selalu kayak gini. Miliaran tahun lalu, planet-planet dan asteroid selalu bertabrakan satu sama lain. Butuh waktu tertentu sampai tiap planet menemukan orbitnya masing-masing, dan sistem kita membentuk formasi seperti yang sekarang ini. Mungkin kamu udah tahu, faktor pengatur terpenting dari tata surya adalah gravitasi. Gravitasi menarik tiap materi ke tiap materi lain di alam semesta, dan makin besar masanya, makin besar juga gravitasinya. Matahari melingkupi 99,75% dari seluruh massa dalam tata surya. Tarikan gravitasi matahari lah yang membuat bumi selalu berada di jalur yang stabil dan tetap. Tapi agar bumi menjadi planet liar, kita nggak butuh rapat antar planet yang surrealis itu. Hal ini mungkin kok. Memang kesannya nggak mungkin, tapi bisa. Misalnya, jika planet atau bintang pengembara apapun melintas dekat dengan tata surya, gaya gravitasinya bisa mengacaukan keteraturan planet-planet kita. Tapi tahu nggak sih, hal ini pernah terjadi loh. Sekitar 70.000 tahun lalu, sebuah bintang katai merah melintasi awan Oort dan mengacaukan semuanya. Awan Oort adalah lingkaran luar puing-puing ruang angkasa yang terletak di tepian sistem tata surya kita. Letaknya jauh di luar Pluto dan sabuk Kuiper dan mengitari matahari dalam orbit bola raksasa. Selain ke-8 planet dan sabuk Kuiper, ada sabuk asteroid lain antara planet Mars dan Jupiter. Sekarang, para ilmuwan menanti katai merah lain yang akan melintas di dekat tata surya kita. Tepatnya sebuah bintang oranye dari rasi Serpens-Skoda. Para astronom mengira bintang ini akan lewat di dekat matahari sekitar 1,29 juta tahun lagi dalam jarak sekitar 160 miliar kilometer. Masa bintang ini 60%-nya masa matahari, ini cukup untuk menimbulkan gangguan besar dalam sistem kita. Begitu bintang itu memasuki sistem, kita akan bisa melihatnya di langit malam tanpa alat bantu. Kayak melihat sebuah titik keoranyean kecil di langit. Selama berbulan-bulan, ukuran bintang ini akan makin membesar sampai kita bisa melihatnya di siang hari. Pada titik tertentu, ukurannya akan jadi begitu besar sampai kita nggak bisa menatapnya secara langsung. Sama seperti kata orang yang melarang kita menatap langsung matahari, tapi toh kita tetap melakukannya kan?
Saat itu, langit malam akan dipenuhi sinar merah yang menakutkan. Dan setelah beberapa bulan, bintang oranye itu akan mulai menyusut lagi menjadi lebih kecil dibanding matahari. Tapi tunggu, matahari juga jadi lebih kecil? Iya, betul. Lewatnya Gliese 170 bikin bumi keluar dari orbitnya dan gaya gravitasinya menarik kita dari keselarasan alam kita. Sekarang bumi akan berkeliaran di tata surya sampai menuju luar angkasa. Jadi bakal gimana planet kita kalau kejadiannya memang begini? Pertama, bumi akan meninggalkan area yang disebut zona Goldilocks atau zona layak huni. Ini adalah bagian tata surya yang agak sempit di mana manusia bisa bertahan. Apa rahasia kesuksesannya? Air dalam keadaan cair. Para astronom juga telah menemukan bahwa Merkurius juga mengandung air, tapi cuma di kutub utara dan selatannya saja, tempat yang nggak pernah dicapai oleh cahaya. Pluto, planet katai di ujung tata surya kita, 30%-nya terdiri dari air, tapi sebagian besarnya tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Kalau benar-benar meninggalkan orbitnya yang istimewa itu, bumi akan bergerak di seluruh galaksi dengan kecepatan orbit 108.000 km per jam. Itu 1000 kali lebih cepat dari larinya Cheetah. Kenceng banget ya. Jadi dalam waktu kurang lebih sebulan, umat manusia akan melihat raksasa merah Mars di Cakrawala. Sampai saat itu, kita akan memperoleh 40% dari sinar matahari yang dulu kita miliki. Kalau ada yang mau memulai peradaban baru, ini akan jadi momen sempurna. Dengan sinar matahari yang berkurang, tanaman akan lebih sulit melakukan fotosintesis, maka sebagian besar flora di planet kita akan mulai lenyap. Beberapa hari setelah meninggalkan orbit Mars, planet kita yang mirip pesawat ruang angkasa ini akan menghadapi tantangan pertamanya, bergerak melalui sabuk asteroid. Ini adalah kumpulan objek batu metalik kecil. Pada dasarnya ini adalah sisa-sisa peristiwa Big Bang yang membentuk tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Jadi sedikit banyak kita kayak berjalan menembus waktu ya. Untungnya jarak antar satu asteroid dengan yang lainnya sekitar 965.000 km. Jadi setelah melewati satu asteroid, kita butuh waktu sebelum bertemu dengan yang berikutnya. Kalau berhasil melalui perjalanan ini dengan selamat, maka kita akan melihat raksasa gas pertama di galaksi kita, Jupiter. Sampai sejauh ini bulan kita yang setia masih mengikuti selama kita bergerak di dalam tata surya. Tapi, massa Jupiter yang sangat besar bisa mencuri bulan kita. Bagaimanapun, gravitasi Jupiter 2 kali lebih kuat dibanding gravitasi bumi. Kalau benar-benar bergabung dengan orbit Jupiter, bulan kita akan menjadi setidaknya bulan ke-80-nya Jupiter. Kalau menurutku sih agak kebanyakan ya. Pada titik perjalanan ini, suhu atmosfer bumi akan turun drastis sampai minus 145 derajat Celcius. Jadi kehidupan di bumi mungkin cuma akan ada di tempat-tempat tertentu. Sebagian besar air di planet kita akan membeku di titik ini, tapi hanya di permukaannya. Berkat aktivitas inti bumi yang memanaskan lautan kita dari bawah, panas bisa dilepaskan dan membuat sebagian air tetap dalam kondisi cairnya. Sebenarnya, inti bumi akan tetap aktif selama miliaran tahun setelah bumi meninggalkan orbitnya. Dalam kasus ini, mikroba yang hidup di dekat lubang-lubang hidrotermal akan berkembang. Tapi mungkin juga ada sedikit kehidupan di dekat panas yang tersedia oleh lubang-lubang termal di atas permukaan bumi, seperti di Taman Yellowstone. Opsi bagus bagi umat manusia adalah membangun kota-kota jauh di bawah tanah. Ini akan menjadi cara terbaik jika kita ingin kehidupan manusia tetap bertahan di planet bumi. 10 tahun setelah keluar dari orbit, kita akan memasuki perjalanan antar bintang. Kita akan berada di posisi 4,5 miliar kilometer dari matahari. Tata surya kita akan tinggal kenangan. Jika di titik itu kamu masih tinggal di bumi, kemungkinan kamu akan hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi pesat.
manusia bisa membangun seluruh kota bawah tanah dengan energi panas bumi, bahkan mungkin kita akan menemukan cara mengubah es menjadi sistem bahan bakar berkelanjutan yang melimpah. Es juga akan menjadi sumber utama air, dan sampai saat itu, proses transformasinya nggak akan begitu mahal. Berbagai tanaman bawah tanah juga akan berkembang, tapi sebagian tanaman akan lebih subur dibanding tanaman lain. Lumut, jamur, dan ganggang adalah alternatif yang bagus karena jauh lebih mudah dibudidayakan dan ditanam dalam jumlah besar. Ini artinya, sebagian besar menu makanan kita akan berbasis tanaman karena kemungkinan akan sulit memelihara hewan gembalaan di bawah tanah. Umat manusia akan bisa bertahan hidup selama ribuan tahun dengan cara ini. Jika bumi kebetulan melewati bintang yang memiliki planet layak huni, kita bahkan bisa mencoba membangun rumah di planet lain. Penerbangan ruang angkasa akan menjadi lebih mudah tanpa halangan atmosfer. Jadi iya, ide menjelajah planet lain kelihatannya nggak akan terlalu aneh dalam kasus ini. Satu-satunya hal yang kita harap tidak terjadi adalah bumi menuju lubang hitam. Kalau itu terjadi, sebut aja kita semua akan berubah menjadi spaghetti. Nggak beneran gitu sih, tapi kita akan mengalami proses yang disebut spaghettifikasi. Dalam hal ini, planet bumi dan semua yang masih hidup di atasnya akan terregang secara vertikal sampai pada titik, menghilang. Tapi itu bahasan untuk video lain ya. Untungnya, meski semua ini bisa saja benar, kita nggak bakal serta-merta mengalaminya. Berkat kemajuan ilmiah dan teknologi, kita akan mampu memprediksi jika sebuah bintang akan terlalu dekat melewati planet kita. Dan meski nggak bisa menghentikan sebuah bintang, hampir dipastikan kita bisa membuat persiapan. Jadi siapa tahu, mungkin generasi mendatang akan menonton video ini dan terkejut dengan betapa persisnya perhitungan kita tentang masa depan. Bola api besar sejauh ratusan juta kilometer dari kita adalah benda paling terang dan paling besar di tata surya. Kalau Jupiter seukuran bola basket, maka bumi cuma seukuran anggur kecil. Tapi matahari bikin Jupiter nggak ada apa-apanya. Bola api besar di langit ini terdiri dari hidrogen dan helium. Diameternya 1.400.000 km, berarti 100 kali lebih luas daripada planet biru kita. Permukaan matahari memiliki suhu 5.540 derajat Celcius dan intinya mencapai 15 juta derajat. Sementara itu, bulan lebih mudah dipahami dengan diameter sekitar 3.500 km, berarti kurang dari seperempat diameter bumi. Bulan kelihatan cukup besar di langit karena merupakan benda yang paling dekat dengan kita. Tapi gimana kalau keadaannya berubah dan bulan tiba-tiba jadi lebih terang daripada matahari? Yuk bahas beberapa kemungkinannya. Kemungkinan pertama, kalau bulan lebih terang dari matahari, malam akan lebih terang daripada siang. Artinya, siklus tidur bakal terganggu. Semua hewan malam bakal kebingungan. Jadi jam berapa kita harus berburu? Begitu kata mereka. Di kutub utara dan selatan yang ekstrim, siang dan malam berlangsung berbulan-bulan. Jadi orang yang tinggal di wilayah ini udah tahu rasanya tidur jam 11 malam dengan matahari yang bersinar terang. Tapi kita bakal sulit membiasakan diri. Misalnya kamu lagi berkemah dan nyiapin makanan enak, lalu nyiapin diri kamu buat malam yang gelap. Waktu kamu melewati hutan, kamu nemu tempat yang punya pemandangan danau dan langit terang. Jam 7 malam, kamu menyalakan api buat bakar-bakar, lalu menyiapkan teleskop. Masalahnya, waktu matahari terbenam, bulan bahkan bikin langit lebih terang. Emang sih nggak sepanas yang kamu kira, karena bukan sinar matahari langsung, tapi tetap aja panas. Kemungkinan kedua, suhu pasti akan naik. Artinya, salju bakal mencair lebih cepat. Tunggu, ada apa nih? Pertama-tama, salju di gunung akan mencair, lalu diikuti dengan tudung kutub. Karena panas banget, permukaan laut akan naik dan menenggelamkan pulau-pulau terpencil di samudra. Kota pinggir pantai akan terendam dan semua orang akan tinggal lebih jauh dari pantai. Kemungkinan besar ini bakal memengaruhi ekonomi dunia. Nggak akan ada lagi musim dingin, berarti nggak ada aktivitas musim dingin kayak ski, snowboarding, atau lempar salju. Hewan dan tumbuhan di seluruh dunia juga terpengaruh. Dunia akan jadi gurun besar.
Air akan langka selama bertahun-tahun, tapi orang-orang bakal nemu cara buat menjaganya. Kemungkinan ketiga, bosan banget duduk di meja kerja. Kamu mengalami kerugian. Penjualan kacamata hitam ternyata nggak setinggi yang kamu kira. Tapi kemudian, bulan tiba-tiba jadi lebih terang dari matahari. Dan semua orang harus pakai kacamata hitam ini seharian waktu keluar rumah. Kamu langsung kebanjiran pesanan kacamata hitam. Jadi, kamu merekrut lebih banyak pegawai dan bisnis kamu berkembang. Akhirnya, kamu jadi pengusaha kacamata terbaik di negara ini. Kita dilarang menatap langit baik siang maupun malam. Kota dipenuhi visor besar buat mengurangi kecerahan setiap hari. Kacamata hitam punya berbagai ukuran dan bentuk sesuai jam. Ada yang seperti kacamata pelindung, ada juga yang mirip helm besar. Kemungkinan keempat, atmosfer bulan tipis banget sampai nggak mengandung apa-apa. Kayak gurun di bumi, nggak ada awan yang menurunkan hujan. Makanya udaranya selalu panas atau dingin. Iya, gurun terbesar di dunia adalah Antartika yang merupakan gurun tandus dan dingin, beda dari gurun Sahara. Jadi, kalau kamu masih mau mendarat di bulan, coba pikirin lagi deh. Orang yang kerja di stasiun luar angkasa internasional harus nyari kantor baru. Bulan bakal terlalu terang buat mereka yang jaraknya deket banget. Kalau bulan cuma lebih terang, tapi panasnya sama aja, stasiun luar angkasa cuma butuh penyesuaian buat menghindari cahaya. Kita melihat bulan dalam berbagai bentuk karena posisinya terhadap matahari. Bulan nggak berputar kayak bumi. Bulan nempel sama kita dan selalu nunjukin sisi yang sama. Jadi bergantung pada posisi satelit kita pada bulan itu, kita bakal mengalami malam terang saat bulan purnama dan malam akan relatif bersinar sepanjang bulan itu. Kemungkinan kelima, kalau lebih terang dari matahari, bulan akan lebih panas dari matahari dan mungkin ukuran bulan akan jadi lebih besar. Gravitasi di bumi akan berubah pesat karena ukuran baru bulan. Struktur orbit akan berubah dan memengaruhi benda langit di luar angkasa. Planet bakal mengorbit mengelilingi bulan. Bumi mungkin akan menjauh dari matahari. Kalau kayak gitu, semuanya harus menyesuaikan pada perubahan drastis gravitasi. Kalau gravitasi jadi lemah, bangunan nggak akan punya fondasi padat buat berdiri dan akhirnya runtuh. Jembatan dan monumen besar juga bakal roboh. Orang-orang nggak akan bisa berjalan normal. Cara jalan manusia bakal jadi aneh. Kemungkinan keenam. Dalam banyak kemungkinan ini, aku cuma nyebut kalau bulan lebih terang dari benda yang memancarkan cahaya. Tapi dalam hal ini, cahaya harus berasal dari bulan yang memantul dari matahari. Artinya, matahari harus 2 kali lebih terang dari sekarang. Kalau matahari 100 kali lebih besar, cahayanya akan lebih terang. Hal itu bisa membahayakan. Matahari bakal memancarkan banyak radiasi yang berbahaya untuk semua makhluk hidup di bumi. Tarikan gravitasi matahari bisa menarik lebih banyak planet ke orbit buat mengelilinginya dan bikin benda lain di luar angkasa masuk ke orbit matahari. Planet bakal ngumpul di galaksi kita, tapi kita bisa aja terlempar dari orbit. Pastinya, hal ini berisiko besar buat semua yang ada di bumi karena kondisi akan lebih panas dan kering dari sebelumnya. Kemungkinan ketujuh, kalau kita membahas bulan makin terang, kita juga bisa berasumsi bulan lebih dekat ke bumi daripada sekarang. Kecerahannya sih nggak bakal jadi masalah, soalnya gravitasi bakal bikin perubahan besar pada bumi. Tapi, setiap hari dan setiap saat akan terjadi gelombang pasang. Gelombang itu ekstrim banget, sampai kota pesisir selalu kebanjiran. Semua pulau bakal tenggelam, sehingga menambah populasi di kota. Biota laut bakal senang banget waktu air tumpah ke darat. Perahu dan kapal selam harus dirakit ulang buat kondisi baru ini. Perjalanan udara bakal jadi prioritas, tapi kapal pesiar besar bakal kelihatan futuristis dan punya bodi tambahan biar tahan sama ombak besar. Malam bakal cukup terang pada hari-hari biasa. Suhu global bakal naik dan melelehkan salju sehingga membuat permukaan laut semakin naik. Komet dan benda langit lain akan tertarik gravitasi dan lebih dekat. Jadi, kita harus selalu ngelihat ke atas waktu keluar rumah. Tapi tenang aja, bulan masih akan lama ada di atas sana dalam kondisi seperti itu. Hubungan bumi dan bulan emang rumit. Untungnya kita cuma punya satu satelit alami. Planet lain di tata surya punya banyak satelit yang mengelilinginya. Bahkan ada beberapa yang sebesar bumi. Bayangin kalau beberapa satelit itu memengaruhi planet kita. Tapi itu kita bahas nanti aja ya.
Ceritanya kamu lagi nunggu roti bawangmu matang sambil memandangi taburan bintang di luar jendela dapur. Lalu terbersit pertanyaan nyeleneh ini. Kira-kira roti bawang ini bisa dikirim keluar angkasa apa enggak ya? Terus kalau udah balik ke bumi, rotinya masih bisa dimakan apa enggak? Nah, kalau ngomongin soal roti bawang, sebagian orang lebih suka diberi keju dan semua penikmatnya udah pasti pengen banget segera memakannya. Rasa bawang putihnya yang nikmat dan paduan roti lembut yang pastinya bikin ngiler. Oke, kita perlu fokus. Tapi gimana caranya ngirim roti ini keluar angkasa sih? Pesawat antariksa pertama milik NASA aja bisa seharga 49 miliar dolar. Kayaknya kita nggak bakal dipinjemin pesawat roket mereka ya. Meskipun cuma sehari, mereka juga punya urusan yang jauh lebih penting kan? Emang bener sih sebagian orang nggak ngelihat roti bawang seserius kita. Tapi tenang aja, kita cuma perlu balon kok. Dan balon yang mau kita gunakan tentu saja bukan balon biasa seperti di acara pesta yang nyediain banyak pizza, burger, hotdog, dan kue-kuean. Referensiku roti semua ya. Nah, di sini kita perlu pakai balon cuaca. Balon jenis ini memang didesain agar bisa terbang sampai ketinggian 38 km. Fungsinya yaitu mengangkat instrumen keluar atmosfer kita untuk mengirim informasi tentang suhu, kelembapan, kecepatan angin, dan tekanan udara. Seorang meteorolog asal Prancis mulai bereksperimen dengan balon cuaca pada tahun 1896. Dan berkat penelitiannya ini, kita bisa tahu stratosfer. Tapi dia bakal bangga nggak ya kalau kita pinjem balonnya untuk ngirim roti bawang keluar angkasa? Udah kayak ojol delivery di luar angkasa kan? Dia juga pasti bakal seneng kalau tahu ratusan orang di seluruh dunia ngelepasin balon cuaca untuk melakukan eksperimen sendiri tiap 12 jam. Dan kebanyakan organisasi standar menetapkan batas ruang angkasa kita pada garis Kármán yang letaknya 100 km di atas bumi. Pengiriman roti menuju orbit perlu dieksekusi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Tanpa roket yang umumnya bergerak sengebut 27.350-an km per jam, roti bawang kita nggak akan bisa terkirim setinggi dan secepat itu. Oke deh, mending nggak usah pakai roket. Kita masih bisa pakai balon cuaca yang terbang sampai sepertiga jarak luar angkasa. Dan balon ini akan membawa kita ke tepi luar angkasa. Karena atmosfer di atas sana sangat tipis, yaitu sekitar 1% dari tekanan di permukaan tanah. Tes ini bisa dibilang masih lumayan. Lagian kalau balonnya terbang sampai lebih dari 100 km, kita akan semakin jauh dari makanan favorit kita kan? Au, telingaku kenapa nih? Oh, komputerku mulai protes begini ternyata. Aduh, orang ini ngomong apa sih? Aku pernah lihat video pengiriman pizza keluar angkasa dengan metode serupa kok. Kenapa terbangnya cuma sampai tepi luar angkasa? Banyak kamera yang dipakai untuk mendokumentasikan perjalanan objek di video itu dipasangi lensa fish eye. Lensa ini bisa memperbesar kurva bumi pada ketinggian tersebut, sehingga menghasilkan ilusi yang lebih mepet ke ruang angkasa daripada realitanya. Jadi di sini kita udah sepakat ya, nggak perlu lagi ngeributin soal mana yang lebih enak antara pizza dan roti bawang, atau bubur ayam yang diaduk versus nggak diaduk. Oke, sip, kita lanjut. Saat ini sudah ada balon cuaca yang terpaksa kita beri roti bawang. Saatnya lepas landas. Roti bawang itu mulai meluncur ke angkasa, dan kita jadi terharu setelah melihatnya hilang di balik awan. Dibandingkan dengan roket, kecepatan balon kita memang jauh lebih lambat. Geraknya kira-kira lebih dari 300 meter per menit. Nah, supaya nggak berlarut-larut dengan kepergian roti tadi, kita perlu nebak sejumlah informasi yang akan tersingkap selama perjalanan ini. Setelah 2 jam, balon cuaca kita bisa naik di atas awan, terbang lebih tinggi dari jalur pesawat jet, kemudian melewati lapisan ozon di stratosfer, dan akhirnya mencapai ketinggian 35 km atau lebih. Balon ini akan bertahan pada suhu minus 90 derajat Celcius, jadi kita perlu nyiapin microwave saat roti ini mendarat di bumi. Balon cuaca juga akan mengembang selagi naik dari ketinggian 2 meter ke 8 meter. Hal ini disebabkan oleh tekanan udara yang mulai turun saat balon terus melambung di atmosfer. Dan untungnya, makanan kita ini akan tetap aman. Waduh, balonnya meletus tuh. Roti bawang kita jatuh bebas dari langit. Kondisi angin mempengaruhi jarak pendaratan roti dari lokasi peluncuran. Tapi diperkirakan nggak melebihi 120 km. Sama seperti percobaan dengan balon cuaca, parasutnya menempel pada kargo.
supaya si roti bisa mendarat mulus dan kembali ke tangan pemiliknya. Setelah itu, kita bisa memakannya sampai kenyang. Duh, perutku mulai keroncongan nih. Dan ternyata, ada hewan liar yang mulai mengintai roti kesayangan kita. Para ahli telah mendesain kemasan khusus untuk percobaan yang dilengkapi dengan GPS dan servo. Kemasan ini akan menutup secara otomatis pada ketinggian 1000 meter di atas tanah. Selain itu, kemasan ini akan melindungi roti bawang saat mendarat di medan ekstrim, serta menjauhkannya dari gigitan hewan. Jadi kemungkinan besar, kita masih bisa melahap roti bawang itu kalau dipindahin. Fakta menunjukkan, balon cuaca yang dipakai untuk eksperimen seperti ini bisa memperparah kerusakan alam liar dan lingkungan. Hewan laut seperti penyu sering mengira bekas balon cuaca di dalam air sebagai ubur-ubur. Lalu mereka melahapnya seolah-olah baru dapat makanan gratis. Komponen balon cuaca bisa melukai hewan karena mengandung karet dan asam baterai. Bahkan menurut sejumlah argumen, percobaan balon cuaca sebetulnya cuma bentuk lain dari buang sampah sembarangan. Kalau video ini bikin kamu pengen ngirim bekal makan siang ke si doi via luar angkasa, mending pikir-pikir lagi deh. Perburuannya sudah dimulai nih, bukan berburu hewan liar sih, tapi masih terkait dengan roti bawang tadi, dan kamu harus siap-siap. Hah? Maksudnya gimana tuh? Siap-siap untuk nyari roti bawang super lezat yang baru aja meluncur ke tepi luar angkasa? Atau mungkin perjalanan ini memang udah ditakdirkan gagal sejak awal, yang mana aja juga boleh lah. Yang jelas, roti itu bisa ditemukan setelah mendarat di bumi kalau balon tadi diberi pelacak radio. Alat ini mampu mengirim sinyal dengan posisi GPS di atas tanah yang kemudian tertera pada peta agar kita bisa menemukannya. Dan akhirnya, kita bisa tahu lokasi roti bawang itu. Wah, teknologi emang keren. Sekaranglah saatnya. Roti bawang kita ternyata masih utuh. Dan setelah temu kangen dengan penuh haru, kamu siap melahapnya. Apa penantianmu sudah membuahkan hasil? Gimana rasa roti bawangnya? Masih bisa kamu makan nggak? Pasti dong, lumayan enak kan? Oh, nggak begitu enak ya? Pasti karena kamu lupa nyalain microwave tuh. Rotinya jadi beku karena selama perjalanan banyak terpapar suhu dingin. Wujudnya betul-betul beku, malah bagian tengahnya juga sedingin es. Tapi sebelum sampai ke situ, kita perlu mengamati kalau rotinya nggak kepotong seperti biasa. Roti itu langsung patah seperti ranting. Bahkan ada suara kreknya juga loh. Roti yang hangat dan lembut itu ternyata udah berubah total. Jadi sebaiknya disimpan di kulkas aja lah ya, sebagai pengganti es krim. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya lebih baik dibuang aja. Meski begitu, kita patut ngerasa bangga setelah berhasil ngirim roti ke tepi luar angkasa dan masih memakannya. Bener kan? Sebelum pingsan karena kelaparan, aku mau pergi beli roti aja deh. Dan pastinya aku nggak akan mengirimnya lagi ke luar angkasa. Kalau kamu gimana? Mau ngirim makanan apa ke luar angkasa sana? Komen di bawah ya. Laut Karibia Selatan, 21 Juli 2047. Akhirnya kesampaian juga. Lembaga riset tempatmu bekerja baru aja dapat kabar soal hiu besar yang terlihat di lepas pantai Panama. Saintis lokal telah mengonfirmasi kalau itu adalah Megalodon. Lalu, kamu diberi misi untuk mengamati bagian dalam dan luarnya dari dekat. Hari ini juga bertepatan dengan ulang tahunmu. Tapi ntar aja deh motong kuenya. Mereka udah dapat spesimennya, dan si Meg mulai pingsan setelah dibius dengan 10 kali dosis obat penenang gajah. Tapi waktumu mepet banget, pengaruh obatnya akan hilang dalam setengah jam. Oke, saatnya beraksi, ucap ketua peneliti sambil menepuk punggungmu. Semoga berhasil, tapi ingat, jangan dekat-dekat ke turbin. Oh iya, turbin itu terpasang di depan hiu biar airnya terus ngalir ke dalam insang. Tanpa aliran air, Megalodon nggak akan bisa bernafas. Oke, sahutmu sambil nyemplung ke air. Kamu nyetel timer selama 25 menit di jam tanganmu, buat jaga-jaga aja. Hiu itu nggak begitu jauh dari permukaan air. Panjangnya 18 meter dan beratnya sekitar 50 ton, atau kurang lebih seukuran gerbong kereta. Hiu betina itu emang bongsor, panjang pejantannya paling cuma 12 meter.
Kamu mulai berenang mendekat, melepas salah satu sarung tanganmu, lalu mengulurkan tangan untuk memegang kulitnya. Ternyata kulitnya sekasar amplas dan dipenuhi sisik mirip gigi. Sisiknya melengkung ke sirip ekor untuk mengurangi tarikan saat berenang. Gimana keadaan di bawah? Jangan lama-lama. Semua aman, Pak. Ini bakal cepat selesai kok. Kamu ngeluarin tabletmu dan ngebuka aplikasi X-ray. Kemudian, kamu mengangkatnya di depan matamu sambil menggerakkannya di sepanjang tubuh si hiu. Layarnya nunjukin semua detail di bagian otot kuatnya. Jaringan merah ini perlu oksigen untuk membantunya berenang jauh. Lalu, ada jaringan otot putih yang nggak perlu oksigen karena cuma dipakai untuk menambah kecepatan. Kamu ngubah pengaturan tabletmu ke tampilan rangka, dan ternyata semua rangkanya berupa tulang rawan. Kita juga punya tulang yang sama di bagian hidung dan telinga. Rangka kayak gini bikin tubuh si Meg jadi ringan. Jadi, dia bisa meluncur di dalam air tanpa ngeborosin energi. Kecepatan luncurnya kurang lebih 5 meter per detik, atau 2 kali kecepatan hiu putih. Berat badan hiu ini bisa bikin organ dalamnya remuk saat di darat, karena dia nggak punya tulang rusuk. Umurnya berapa ya? Kamu mulai ngezoom ukuran tulang belakangnya. Di situ ada pengapuran. Begitupun dengan rahangnya. Tapi hal itu bikin tulangnya lebih kuat. Kamu bikin penampang melintang cakram tulang belakangnya di aplikasimu. Dan di situ terdapat garis-garis. Sama kayak cincin pohon. Garis ini bisa ngasih tahu umur dan riwayat pertumbuhan si hiu. Dan setelah kamu hitung, jumlahnya ada 15. Berarti umurnya udah mencapai separuh masa hidupnya. Tengkorak si Meg terbuat dari tulang rawan yang lebih padat untuk melindungi otaknya yang berbentuk Y. Moncongnya mirip spons, jadi bisa membal saat terkena benturan dan nggak akan patah. 20 menit lagi efek biusnya bakal hilang. Gimana perkembangannya? Ucap ketua peneliti dari radio. Baru selesai menganalisis otot dan rangka, lanjut ke bagian indera. Oke. Kamu berenang ke salah satu mata hitamnya. Ngeri banget. Hiu itu seakan-akan lagi memelototimu sebagai seonggok daging yang bisa jadi santapan berikutnya. Duh, kenapa sih kamu nggak punya kelopak mata aja? Aku jadi nggak tahu kalau kamu pingsan kan? Di belakang matanya, kamu ngeliat lubang kecil. Oh, ini telinganya. Hiu memang nggak punya telinga luar, tapi pendengarannya masih bagus kok. Ikan besar ini bisa mendengarmu bergerak di dalam air dari jarak 10 kali panjang lapangan sepak bola. Frekuensi rendah dari cipratan yang nggak beraturan akan menarik perhatiannya. Berarti ada mangsa yang terluka. Dari bagian ini, kamu ngikutin gurat sisinya. Garis samar ini memanjang di sisi tubuhnya. Sistem khusus pada hiu ini bisa mendeteksi gerakan terkecil di dalam air, mulai dari jarak suatu objek sampai arah datangnya. Jadi, seluruh tubuh hiu bisa diibaratkan seperti satu telinga raksasa. Aku periksa lubang hidungmu dulu deh. Karena cuma untuk mengendus mangsa, lubang hidung ini nggak mengarah ke tenggorokan dan sistem pernafasan seperti halnya manusia. Jadi, hewan ini nggak bisa bersin. Semua aroma akan masuk ke saluran hidung, melewati lipatan kulitnya yang dipenuhi dengan sel sensorik. Semua sel ini bertugas ngirimin informasi ke bulbus olfaktorius yang mengarah ke otak. Bahkan, hidung hiu putih bisa mencium setetes darah di kolam ukuran Olimpiade. Matamu ngelirik ke jam tangan. 10 menit lagi. Kemudian, kamu ngecek insangnya. Air terus ngalir ke dalamnya. Insang hiu bisa mengekstrak oksigen dari air. Dari sini juga, tubuh hiu ngeluarin karbon dioksida. Jadi, fungsi insang sama kayak paru-paru. Tapi pergantian oksigen menjadi karbon dioksida terjadi di level sel. Kemudian diangkut oleh darah. Kamu ngubah lagi pengaturan tabletmu jadi tampilan peredaran darah. Nah ini nih, jantung hiu yang berbentuk S. Ukurannya terbilang kecil untuk tubuh jumbonya, dan di dalamnya cuma ada 2 bilik. Jantung hiu bertugas ngirimin darah menuju insang, dan dari sini oksigen akan diambil, kemudian diangkut ke jaringan tubuh. Otot hiu bisa menghangatkan darah dengan selalu bikin tubuhnya bergerak di dalam air. Hal ini cuma bisa terjadi karena letak vena dan arteri yang bolak-balik ke jantung saling berdekatan. Selain itu, megalodon bisa berburu di perairan dingin karena darahnya lebih hangat dari suhu sekitar. Jadi, nggak seperti ikan lain. Suhu megalodon nggak tergantung pada lingkungan. Meski begitu, Meg lebih suka berenang di perairan hangat sih. Artinya, nggak ada hewan lain yang bisa ngumpet darinya. Seluruh badannya dirancang untuk mengendus dan melahap semua jenis mangsa.
peralatan vital kita mengalami fluktuasi. Ayo cepetan. Iya, sebentar. Tinggal satu lagi. Dari tadi kamu nyoba menjauh dari bagian ini, tapi kamu perlu ngecek mulut dan saluran pencernaannya. Kamu pun berenang ke rahangnya dan tetap jarak dari arus yang mengalir ke wajahnya. Rahang si hiu dibuat ngebuka biar lebih gampang dicek. Ukurannya gede banget, lebarnya 3 meter dan tingginya 2,7 meter. Bahkan kamu bisa masuk ke dalamnya dengan berdiri sambil menggendong temenmu di atas bahu. Mulut Megalodon bisa ngebuka sampai 100 derajat, jadi muat banget buat nelan mangsa terbesar seperti ikan besar, paus, atau hiu lain. Ia juga perlu melahap 1.100 kg makanan setiap hari. Angka ini bahkan lebih banyak dari jumlah makanan yang dikonsumsi rata-rata manusia dalam setahun full. Berat tekanan rahangnya bisa mencapai 14.000 kg atau mirip-mirip kayak digencet mobil. Hiu putih cuma seberat 1.800 kg dan manusia cuma 72 kg. Oh, giginya itu loh. Ada 250 gigi dalam 5 baris. Gigi super tajam ini bisa dipakai untuk motong tulang paus. Posisinya agak miring karena tenggorokan biar semua mangsa yang ketangkep nggak bisa lolos dari cengkramannya. Gigi terbesarnya seukuran telapak tangan manusia. Kamu jadi makin tertarik dan terus mendekat. Jarakmu tinggal sekian sentimeter. Lalu tiba-tiba, wush! Arus turbin mendorongmu masuk ke mulut hiu. Tekanan airnya membawamu ke belakang tenggorokannya. Pemindai X-ray-mu nunjukin banyak sel sensorik. Untungnya, hiu nggak suka memangsa manusia, tapi mereka baru tahu rasanya setelah icip dulu kan? Makanya, hiu menggigit manusia, bukan untuk dimakan, tapi untuk diicip aja. Kamu ngeluarin bola logam seukuran apel dan memasukkannya ke mulut Megalodon. Prop ini kemudian masuk ke kerongkongannya. Saluran makanan hiu nggak berbentuk pipa kecil kayak kita, tapi hampir selebar lambungnya. Lambung hiu berbentuk U, di dalamnya dipenuhi asam dan enzim super kuat. Nah, karena hiu nggak ngunyah makanannya, semua makanan yang masuk ke mulut akan diubah jadi cairan lembek oleh asam lambung dan enzim tadi. Dari sini, bubur tadi masuk ke bagian usus yang relatif pendek untuk ukuran tubuhnya. Tapi evolusi punya trik cerdas untuk nambahin area permukaannya, yaitu bagian dalam ususnya punya bentuk spiral. Tujuannya agar si hiu bisa nyerap nutrien dari makanannya. Gawat, alat vital hiu itu mulai hidup. Sang ketua peneliti nyoba ngobrol sama kamu, tapi pesan yang tersampaikan malah putus-putus. Kebagian, dengar nggak? Bangun! Hah? Halo? Kedengeran nggak? Kamu ngeliat jam tanganmu, tinggal 5 menit. Kamu harus bisa berenang ngelawan arus. Semoga aja berhasil. Saat probe ngelewatin saluran pencernaan si Meg, kamu ngambil X-ray rongga tubuhnya lagi dari dalam mulutnya. Wah, livernya bisa terlihat tuh. Ukurannya gede banget. 9% ruang di tubuhnya cuma ditempati liver. Dan berat organ ini sekitar 25% berat badannya. Liver Megalodon banyak mengandung minyak untuk membantunya mengapung di atas air. Duh, tubuh si Meg kelihatan mulai gerak-gerak tuh. Ternyata ada bayi. Bayi hiu siap berburu sendiri setelah mereka lahir. Ukuran tubuhnya pasti 2 meter. Berarti si hiu nggak sendirian. Turbinnya udah mati dan timermu mulai bunyi. Kan masih ada 5 menit. Salah. Hiu itu mulai bergerak. Kamu berenang keluar dari mulutnya secepat mungkin dan sekuat tenaga kembali ke perahu. Meski masih kelihatan lemes, si Meg tetap jago renang. Hewan bongsor itu langsung ngejar kamu saat kamu sampai di permukaan. Timmu memegangi tanganmu untuk narik tubuhmu ke perahu dan langsung melesat. Saat itu, Meg naik ke permukaan air. Dia mengikutimu beberapa saat, tapi kemudian nggak tertarik lagi. Nyaris saja. Haha, selamat ulang tahun. Waktunya potong kue. Waduh, si Meong ngejatuhin cangkirmu dan numpahin kopi ke karpet mahalmu. Mari kita bekukan waktu sebentar dan lihat berapa lama kopi tumpah ke lantai. Dalam waktu normal, kejadian itu butuh sekitar 1 detik sejak mug jatuh dan gravitasi bekerja. Si Meong menatapmu penuh ancaman saat melakukannya. Astaga! 24 atau 25 frame per detik berarti video yang kamu lihat di layar persis seperti orang yang bergerak dalam kehidupan nyata. Saat film pertama kali dibuat, kamera belum punya teknologi untuk mendukung 25 frame per detik. Itu sebabnya gerakannya dipercepat dan dilebih-lebihkan. Tapi sekarang kita sudah punya teknologi yang mampu menangkap detail terkecil.
Kamera-kamera baru memungkinkan kita menonton video dengan 90.000 frame per detik. Kalau kamu memutarnya pada 25 frame per detik, setiap detik akan berlangsung selama 1 jam. Mungkin ada sebagian hal yang terasa ngebosenin banget, tapi kadang 1 detik saja bisa memuat banyak peristiwa menarik. Jadi kalau si meong menjatuhkan cangkirmu ke karpet, kamu akan melihat setiap tetes kopi tumpah dan menyentuh lantai. Kalau setiap detik secara real time berlangsung selama 1 jam, semua hal kecil dalam hidup otomatis melambat. Kamu punya 1 jam untuk melakukan apapun yang kamu mau kalau 1 detik berlangsung selama 1 jam. Kamu menaruh cangkirmu lagi ke atas meja dan memindahkan si meong ke ruangan lain. Dan kamu juga mengambil semua cairan yang membeku di udara dan memasukkannya lagi ke cangkir. Kamu melihat burung kolibri di luar terbang mengelilingi beberapa bunga menikmati makan siangnya. Burung kolibri mampu mengepakkan sayapnya antara 10 hingga 80 kali per detik saat melayang. Kamu berdiri tepat di sebelahnya dan melihat detail sayapnya dan setiap kepakannya. Ada lebah yang lagi ngumpulin serbuk sari dari bunga, kamu mendekatinya dan melihat jelas sayapnya juga berdengung. Lalat berdengung di sekitarmu, tapi kamu cuma melewatinya. Kamu melihat tetanggamu membawa jalan anjingnya dengan tali, anjing itu mau mengejar kucing liar, kamu bisa melihat matanya melotot dan kucing itu melarikan diri. Dalam waktumu, kamu sudah menghabiskan sekitar 15 menit yang cuma kira-kira 1 detik dalam kehidupan nyata. Tubuhmu masih bekerja pada waktu normal dan kamu mulai merasa lapar. Kamu mengambil snack dari dapur, masih mengawasi burung kolibri yang terbang di luar. Kamu masih punya sekitar 45 menit di waktu barumu ini. Jadi kamu memutuskan untuk menggunakannya dengan bijak dan ngerjain kerjaan rumah untuk menghemat waktu nyata. Kamu mau nyuci piring dan nyalain keran, tapi nggak ada air yang keluar. Kamu ingat, butuh sementara waktu sampai airnya mulai mengalir. Kamu melihat tetesan pertama akan jatuh, tapi ini berjalan terlalu lambat di waktu barumu. Jadi kamu memutuskan untuk beralih ke hal-hal lain, misalnya bersihin rak. Kamu mengarahkan kemoceng dan sapu melintasi rak, debu perlahan terbang ke udara dan melayang di sana. Kamu bisa melihat jelas saat debu mengambang seperti asap. Kamu mundur, mencoba menangkap bola debu di udara, dan melemparkannya. Kamu sadar, bersih-bersih jadi nggak masuk akal sekarang. Kamu masih punya waktu 35 menit lagi, dan kamu nggak tahu harus ngapain. Kamu ngecek HP, tapi layar LED-nya perlu waktu lama sampai menyala. Cahaya butuh waktu lebih dari 8 menit untuk perjalanannya dari matahari ke bumi. Ini artinya, kalau kamu berada di dunia yang gerakannya serba lambat ini saat matahari terbit, sinar matahari butuh 20 hari sampai akhirnya jatuh ke bumi. Bisa-bisa kita nggak tidur. Saat kamu menyalakan lampu di kamarmu, cahayanya bergerak sangat cepat, sehingga tidak cukup waktu untuk memprosesnya, apalagi melihatnya terjadi. Kecepatan cahaya berubah-ubah selama berabad-abad, tapi komunitas ilmiah menyelesaikan perdebatan ini. Kalau kamu hidup dalam kondisi seperti itu, mungkin inilah satu-satunya cara untuk mengukur kecepatan cahaya dengan benar. Jumlah waktu yang diberikan tadi hanyalah perkiraan berdasarkan kelayakan fisika yang kita miliki. Hal pertama yang harus diketahui saat mengukur kecepatan cahaya adalah jarak antara 2 titik dan waktu yang diperlukan suatu benda untuk menempuh jarak antara titik A dan titik B. Kecepatan cahaya didapat dengan membagi jarak dan waktu. Cara bagus untuk mengukur kecepatan cahaya adalah dengan menggunakan cermin dan senter. Kamu mungkin berada di lingkungan yang terkontrol untuk eksperimen ini dengan jarak dan kecepatan yang sama. Tapi kelemahan utamanya adalah cahaya akan memantul bolak-balik dari titik A ke titik B, bukan cuma pancaran satu arah dari A ke B. Kenapa hal ini penting? Karena kecepatan cahaya yang dipantulkan kembali dari titik B ke titik A mungkin tidak sama dengan dari titik awal A ke titik B. Ini emang membingungkan, tapi mari kujelaskan lebih sederhana lagi. Kamu lagi duduk nunggu kereta untuk pulang setelah seharian bekerja, kereta tiba tepat waktu, saat mulai bergerak, kamu tertidur di kursimu. Sesaat sebelumnya, kamu memeriksa jam dan melihat saat itu tepat jam 9 malam. Setelah beberapa saat, kamu bangun di tempat yang sama persis seperti saat kamu tertidur. Tapi kali ini sudah jam 11 malam. Kamu tidur sepanjang perjalanan dan harus menunggu sampai kamu bisa sampai di rumah. Anggap saja perjalanan kereta api 1 jam dari stasiun ke rumahmu dan 1 jam lagi dari rumahmu kembali ke stasiun. Ini logis kalau dihubungkan dengan berkas cahaya, tapi Albert Einstein berkata sebaliknya. Dia berasumsi kalau ruang dan waktu adalah mutlak dan kecepatan cahaya dapat bervariasi.
Dalam kasus perjalanan kereta api, Albert Einstein mengatakan mungkin saja perjalanan dari stasiun ke rumahmu memakan waktu 1 jam 59 menit dan cuma butuh 1 menit dari rumahmu kembali ke stasiun. Nilainya bisa berapa saja, beberapa ilmuwan awalnya tidak mendukung gagasan ini, tapi ide ini terus muncul. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengukur kecepatan cahaya satu arah? Kita mungkin bisa menggunakan kamera berkecepatan tinggi untuk merekam frame demi frame sampai kita mendapatkan hasil yang pasti. Tapi tidak sesederhana itu juga, kita nggak akan tahu pasti karena cahaya yang kita lihat dari lensa sudah merupakan pantulan dari cahaya yang sebenarnya kita tidak melihatnya dalam bentuk yang paling murni. Sayangnya, nggak ada cara untuk mengukur kecepatan cahaya yang sebenarnya saat ini. Angka yang dinyatakan oleh para ilmuwan hanyalah cara untuk memahaminya tanpa benar-benar mengetahui nilai sebenarnya. Kita butuh angka itu untuk melakukan perhitungan dalam matematika dan fisika guna memahami dunia kita dengan lebih baik. Balik lagi waktu saat 1 detik sama dengan 1 jam, hukum fisika bekerja dengan cara yang berbeda dan kamu dapat melihat setiap proses selangkah demi selangkah. Kamu kembali ke dapur dan mencoba menyalakan kompor untuk melihat bagaimana api mulai menyala. Kamu menyaksikan api terbentuk dari nyala api kecil. Air di sekitarnya perlahan berubah menjadi uap. Kalau 60 detik sama dengan 1 jam, maka 1 menit akan berlangsung selama 2,5 hari dan 1 jam akan berlangsung sekitar 5 bulan. 1 hari akan berlangsung kurang dari 1 dekade dan 1 bulan akan berlangsung sekitar 300 tahun. 1 tahun penuh kira-kira setara dengan 3.600 tahun. Dalam realita ini, tubuh kita akan menua sesuai dengan cara kerjanya secara internal. Jadi kalau umur tubuhmu diperpanjang selama bertahun-tahun dan 365 hari sama dengan 3.600 tahun, rentang waktu itu bahkan tidak akan cukup bagimu untuk menumbuhkan ekor kuda kalau rambutmu cepat. Langit terlihat cerah di malam sunyi. Seorang wanita desa sudah pulas dibuai mimpi. Anjing kesayangannya terbaring tenang di tepi ranjang. Tapi tiba-tiba dentuman keras mengusik tidurnya. Ternyata atap rumahnya baru aja dijatuhi sesuatu. Si Anabul langsung menggonggong oleh suara berisik dari penyusup misterius. Wanita itu segera bangun sambil mengusap wajah. Tangannya menggapai saklar lampu dan matanya terus mencari sumber suara. Dia kaget sekaligus bingung saat ngelihat ada lubang besar di langit-langit rumah. Dan di bawah lubang itu, tepatnya di dekat bantal yang dia pakai untuk tidur, ada batu sebesar kepalan tangan. Sambil gemetaran, dia langsung menghubungi pihak berwajib. Tapi si petugas cuma bilang, batu itu mungkin berasal dari lokasi pembangunan di dekat rumah. Wanita itu semakin bingung karena rumahnya sangat berjauhan dari tetangga. Jadi peristiwa serandom ini nggak mungkin terjadi begitu aja. Keesokan harinya, pihak berwajib datang untuk melakukan investigasi. Menurut analisis lanjutan mereka, itu bukan batu sembarangan, tapi meteorit. Nah, kamu tahu nggak nih, kemungkinan kita kejatuhan meteorit adalah 1/250.000. Jadi sangat jarang dijumpai. Dan sebagai perbandingan, kemungkinan kita ngelihat hiu adalah 1/3,5 juta. Apa kamu sering naik pesawat? Pasti kamu perlu ngecek cuaca dulu kan? Dan kemungkinan kamu terjebak di tornado adalah 1/13 juta. Tapi kalau kamu suka taruhan, kemungkinanmu untuk menangin lotre adalah sebesar 1/292 juta. Jadi dari semua contoh ini, kita bisa menyimpulkan kalau peristiwa kejatuhan meteorit gak langka-langka banget. Beberapa orang juga pernah terkena benda langit. Wanita Kanada yang mengalami kejadian ini bisa dibilang cukup beruntung karena objek yang menimpanya cuma berukuran kecil. Pada tahun 2013 lalu, asteroid masuk ke atmosfer bumi di sebuah kota berpenduduk 1 juta orang di Rusia. Saat itu, seorang sopir taksi nggak begitu tahu kalau asteroid tersebut merupakan objek luar angkasa paling penting dalam kurun waktu lebih dari 100 tahun. Dan diameternya sekitar 20 meter. Kita semua pasti tahu kan kalau asteroid adalah objek besar yang mengelilingi matahari. Benda langit ini nggak tergolong sebagai planet maupun satelit. Asteroid terbuat dari batu dan debu dengan bentuk aneh. Diameter terbesarnya sekitar 530 km. Kebanyakan asteroid berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Bayangin aja perjalanan yang harus ditempuh asteroid untuk sampai di bumi.
Karena sabuk asteroid luas banget dan dipenuhi puing-puing, tabrakan antar benda langit sudah biasa terjadi. Saat tabrakan, lintasannya akan berubah sampai keluar dari sabuk asteroid. Dan saat itulah asteroid melesat ke bumi. Pengendara taksi itu langsung menepi saat dia ngelihat asteroid mulai memasuki atmosfer. Orang-orang di sekitarnya juga menunjuk tangan mereka ke angkasa. Dia keluar dari taksi dan ngelihat ke arah yang sama. Ekor asap panjang mengular di langit luas dan di depannya ada objek terang. Benda itu melesat ke bumi dengan kecepatan tinggi. Saat tekanan atmosfer bikin asteroid kian melambat dan memanas, cahayanya semakin terang. Si sopir taksi nggak bisa menghindar. Dia kaget bukan kepalang. Asteroid itu semakin terang hingga cahayanya ngalahin matahari selama beberapa saat. Dia memalingkan pandangan sambil menutupi wajah dengan tangannya karena terlalu silau. Tapi setelah sinarnya sangat benderang, asteroid itu hancur berkeping-keping, lalu jatuh ke permukaan bumi. Sopir taksi itu mulai celingukan, dia masih terkejut. Orang lain di dekatnya juga mematung sambil mencerna kejadian yang baru aja berlangsung. Tiba-tiba, mereka mendengar dentuman keras di dekat situ. Bumi berguncang saat pecahan asteroid menghantam tanah. Jendela gedung langsung hancur dan alarm mobil di tepi jalan terus berbunyi akibat getaran. Sejumlah orang mulai berlarian, tapi sebagiannya lagi cuma terdiam. Mereka saling bertatapan dan mencoba memahami kejadian itu. Tanah bekas benturan terlihat menganga lebar dan diameternya 96 km. Jendela bangunan hancur lebur di seisi kota. Setelah debunya menipis dan mulai dilakukan perbaikan, para saintis mulai menganalisis pecahan asteroid itu untuk nyari tahu asal-usulnya. Ternyata penyebabnya adalah tabrakan di sabuk asteroid. Penyusup berdiameter 20 meter ini cuma bagian kecil dari asteroid yang lebih besar. Dan ajaibnya, peristiwa tersebut gak menyebabkan korban jiwa, meski benda langit itu jatuh di keramaian. Sejauh ini, meteorit yang menabrak manusia cuma terjadi satu kali pada tahun 1954 di Amerika Serikat. Kala itu ada wanita yang sedang tidur siang di atas sofa. Dia terbangun saat ada guncangan di samping perutnya. Banyak orang juga melihat asteroid itu di area yang sama. Dan menurut laporan, ukurannya sebesar bola basket saat jatuh ke bumi. Tapi setelah terbakar di atmosfer dan menabrak rumah, ukurannya menyusut drastis saat dia ngeliat sendiri. Setelah dipastiin kalau objek itu berasal dari luar angkasa, wanita asal Amerika itu menjadi satu-satunya manusia yang pernah dihantam meteorit. Di sabuk asteroid juga ada komet. Ukurannya kurang lebih sebesar asteroid dan kebanyakan tersusun dari es. Tapi ada juga yang terbuat dari batu atau debu. Komet punya ekor panjang di bagian belakang. Ekornya ini muncul karena interaksi dengan matahari. Lokasi komet nggak cuma di sabuk asteroid. Objek langit ini juga dikenal memiliki banyak lintasan dan nggak cuma melesat di dalam tata surya kita. Munculnya komet secara berkala juga tercatat dalam sejarah manusia. Komet ini jarang terlihat karena menempuh jarak jauh melewati tata surya, apalagi komet Halley yang cuma bisa terlihat dari bumi tiap 76 tahun. Komet Halley terakhir muncul sekitar 36 tahun yang lalu, dan menurut catatan, komet ini pertama kali terlihat pada tahun 240 sebelum Masehi. Kita bisa ngelihat komet ini lagi sekitar 40 tahun mendatang. Jangan lupa siapin teleskopmu ya. Asteroid dan komet emang gede banget plus nyeremin. Dan parahnya lagi, dinosaurus nggak bisa mendeteksi asteroid yang menabrak bumi. Jadi mereka langsung musnah. Tapi untungnya kita punya saintis yang terus mengamati tata surya. Asteroid dan komet gampang dikenali karena ukurannya terbilang besar. Jadi dalam waktu dekat ini kita masih bisa bernafas lega. Oke, masalah batuan luar angkasa ini udah terselesaikan. Kita juga ngebahas kerabatnya yang lebih kecil, dan yang paling mini adalah meteor. Bahan penyusunnya terdiri dari batu dan debu. Karena ukurannya sangat kecil, meteor cuma terbakar di atmosfer bumi dan nampilin pemandangan cahaya. Hujan meteor memperlihatkan pertunjukan paling cantik bagi para astronom pemula. Peristiwa ini sudah dianggap biasa dan bisa terjadi sampai 30 kali setiap tahun. Hujan meteor juga mudah diprediksi. Kamu cuma perlu menjauh dari perkotaan sampai nemu langit cerah untuk mengamatinya. Oh iya, jangan lupa bawa selimut tebal. Tapi kenapa hujan meteor bisa terjadi ya? Dan kenapa bisa gampang diprediksi?
Jadi fenomena ini masih berkaitan dengan proses pembentukan ekor komet. Saat panas matahari berinteraksi dengan komet, gas dan serpihan komet akan saling terpisah. Kemudian, bumi mulai mengorbit ke lintasan serpihan ini, dan jadilah hujan meteor yang super menawan. Dengan ukurannya yang sangat kecil, meteor nggak begitu ngefek saat nabrak permukaan bumi. Batuan ini cuma terbakar di atmosfer. Tapi apa jadinya kalau meteor ini sampai jatuh ke bumi? Maka sebutannya akan berganti menjadi meteorit. Bahan penyusun meteorit sama kayak meteor, tapi kita cuma akan nemu batu padatnya kalau kebetulan ngeliat. Meteorit termasuk serpihan objek purba yang melayang-layang di luar angkasa selama jutaan hingga miliaran tahun. Benda ini mungkin telah melayang tak tentu arah sebelum matahari kita ada. Tata surya akan terus ngasih banyak kejutan untuk kita pelajari. Dan kita bisa ngeliat contohnya pada asteroid yang jatuh di Rusia tahun 2013. Para saintis nggak merhatiin asteroid ini karena mereka tengah memantau asteroid lain di hari yang sama. Tapi kita akan terus belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada asteroid lain yang melintas, kita sudah mengantisipasinya. Wush, pesawat antariksamu hampir sampai. Berkat teknologi terbaru, sekarang kamu bisa jalan-jalan ke planet apapun di tata surya dengan lebih cepat. Dan kita akhirnya bisa mengunjungi planet lain dengan aman. Kamu mendaftar tur luar angkasa, dan sekarang kamu berada di pesawat dengan pemandumu, astronaut, dan beberapa penumpang lain. Perhentian pertama, planet paling kecil di tata surya, Merkurius. Jaraknya hanya sepertiga jarak bumi ke matahari. Pemandangannya pasti luar biasa. Begitu pesawat mendarat di permukaan padat planet berbatu ini, kamu melihat alam semesta yang tak berujung. Bintang, komet yang melintas, dan matahari 3 kali lebih besar dari yang kita lihat dari bumi. Tanpa awan yang menghalangi pemandangan. Tidak ada satelit. Merkurius dan Venus tidak punya satelit. Kamu mencoba bergerak, tapi karena pakaian luar angkasamu dan gravitasi yang berkurang, rasanya kamu seperti ada di atas trampolin dalam film slow motion. Tidak aman datang ke sini pada siang hari. Di Merkurius, siang hari berlangsung selama 59 hari bumi. Meskipun pakaianmu menjagamu tetap aman, suhu di sini bisa cukup ekstrem. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 430 derajat Celcius. Tidak ada atmosfer yang menahan panas. Jadi, suhu pada malam hari bisa turun sampai minus 180 derajat Celcius. Itu sebabnya, Merkurius bukan planet terpanas meskipun jaraknya paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet kedua yang terdekat matahari. Tapi, planet ini memiliki atmosfer yang bisa menahan panas. Kamu aman dalam pakaian khususmu, tapi tetap akan sulit melalui perubahan suhu. Jadi, kamu harus bergegas. Merkurius memiliki gravitasi lebih lemah karena bobotnya lebih ringan daripada bumi. Artinya, gravitasi di Merkurius tidak begitu menarik tubuhmu. Jika seseorang berbobot 45 kg di bumi, dia akan berbobot 17 kg di Merkurius. Dan kamu merasa lebih ringan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Kamu mendengar suara pemandu di pakaianmu. Dia berdiri di sampingmu, menunjukkan sesuatu. Lihat ke kiri. Itu alasan kita di sini. Cekungan kaloris. Luar biasa. Merkurius punya atmosfer tipis sehingga tidak ada yang melindunginya dari asteroid yang jatuh di permukaannya. Merkurius memiliki kawah terbanyak di tata surya. Itu sebabnya ini mengingatkanmu pada bulan. Dan sekarang kamu ada di sana, melihat cekungan kaloris, kawah tumbukan terbesar di seluruh tata surya, yang terbentuk hampir 4 miliar tahun lalu oleh sebuah objek setidaknya sepanjang 97 km. Kamu bisa melihat bagian dalamnya yang berbatu, berisi patahan dalam dan punggungan tajam tinggi, dikelilingi oleh pergunungan tertinggi yang bisa kamu temukan di planet ini, menjulang 3 km di atas beberapa rekahan lava. Dulu pergunungan itu aktif. Sisi lain yang tersembunyi dari matahari memiliki endapan es kecil. Itu satu-satunya bentuk air di sini, tapi kamu tidak sempat melihatnya. Merkurius hanya perhentian sementara sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Begitu kamu nyaman di kapal, kamu melihat pemandu menghampiri. Kita tak bisa berhenti di Venus. Dia bilang, terkadang kita bisa mendekat ke permukaannya jika tak mendarat dan keluar. Tapi hari ini, anginnya sangat kencang. Kecepatan anginnya bisa mencapai 350 km per jam. Dan itu membuat awan kuning atau putih terang di planet ini dalam gerakan konstan.
Aktivitas gunung berapi membentuk permukaan Venus. 90%-nya adalah lava basal yang memadat. Jadi, itu bukan tempat terbaik untuk dikunjungi. Selain itu, atmosfernya juga padat. Selagi di dalam pesawat, kamu mendapat panggilan video di sistem komunikasi luar angkasa khusus dari temanmu. Dia lepas landas lebih awal darimu dan pergi ke Jupiter. Jupiter adalah raksasa gas, jadi kamu tidak bisa mendarat. Selain itu, tekanan di sana sangat kuat. Itu meremas gas menjadi cairan. Jadi, atmosfer Jupiter bisa menghancurkan pesawat antariksa logam yang melewati awan warna-warninya seolah-olah itu terbuat dari kertas. Pengunjung biasanya mengambil perjalanan untuk melihatnya menjelajah di pesawat mereka dan mengambil foto dari atas. Ini gila, karena planet itu seperti pusaran angin badai, dan planet itu memiliki aurora paling terang di seluruh tata surya. Temanmu bahkan melihat bintik merah raksasa. Itu badai bentuk oval raksasa yang bergerak berlawanan arah jarum jam. Itu keren. Bintik merah raksasa 4 kali lebih besar daripada bumi. Tapi yang paling keren adalah Europa, satelit ke-6 Jupiter. Ilmuwan percaya umur Europa masih muda karena permukaannya yang halus dan hampir tak tersentuh. Europa adalah dunia samudra besar dengan semua materi untuk kehidupan yang belum kita temukan. Mereka bahkan menawarkan tur untuk menemukan apa ada sesuatu yang menunggu di bawah lempengan es tebal. Pengunjung harus mengenakan pakaian pelindung tambahan khusus karena Europa mendapat radiasi besar dari Jupiter. Dan ada Io, salah satu satelit Jupiter juga, yang penuh warna dan sangat cantik. Ini tempat dengan lebih banyak aktivitas vulkanis daripada bumi dan memiliki gunung berapi aktif terbanyak di tata surya. Lebih dari 400 gunung berapi, 150 diantaranya bisa meletus kapan saja. Gravitasi Jupiter mendorong aktivitas gunung berapi, itu meremas Io seperti bola karet, dan akibatnya adalah gunung berapi. Kamu berharap kamu bisa ada di sana bersamanya, tapi sekarang kamu akan beralih ke lokasi berikutnya. Hari-hari berlalu, dan suatu ketika kamu melihat bumi dari kejauhan. Kamu merasa sedikit bernostalgia, memikirkan teman-teman dan keluargamu. Tapi setelah beberapa saat, kamu antusias karena kamu melihat tempat berikutnya. Akhirnya, si planet merah. Kamu mendengar suara samar dan redup pesawat antariksa mendarat di permukaan berkarat. Di sekitarmu hanya ada gurun yang besar dan gersang. Anginnya kencang, mengangkat debu. Seperti itulah gumuk pasir asing besar terbuat. Dan konon, badai akan datang sekarang-sekarang ini. Miliaran tahun lalu, Mars memiliki air cair di permukaannya, danau dan sungai, mungkin bahkan kehidupan di sekitar atau di dalamnya. Poros rotasinya agak miring, jadi Mars punya musim yang mirip dengan bumi. Saat satu belahan miring lebih dekat ke matahari, musim semi dan musim panas terjadi. Belahan lain yang jauh dari matahari mengalami musim gugur dan musim dingin. Atmosfer di Mars jauh lebih tipis dari atmosfer bumi. Jadi, planet ini tidak bisa memerangkap banyak panas di dekat permukaannya. Tekanan udara di Mars sekitar 50 kali lebih rendah daripada di puncak Gunung Everest. Kamu tiba di hotel antariksa. Mars adalah satu-satunya planet yang punya hotel itu saat ini. Di planet lain, kamu tidur di pesawat karena mereka tak bisa menawarkan kondisi yang cukup aman untuk manusia tinggal lama di sana. Staf di hotel ini bagus. Mereka terbiasa dengan turis karena Mars adalah lokasi yang paling banyak dikunjungi di tata surya. Makanan di sana enak dan kamu tidak sabar memakannya dan tidur. Keesokan harinya, kamu bangun subuh untuk bersiap-siap melakukan ski dengan kelompokmu. Durasi siang hari di Mars kira-kira sama seperti di bumi. Semalam salju turun, tapi karena atmosfer kering dan bertekanan rendah, salju tidak pernah bertahan terlalu lama. Jadi, kamu harus mengambil kesempatan. Mars memiliki pergunungan dan lembah yang keren, dan tudung es kutub itu sangat keren. Oh, dan lihat gunung berapinya. Keesokan harinya, pesawat kecil yang dirancang khusus untuk mengantarmu menjelajahi planet ini menjemputmu untuk perjalanan sehari ke Olympus Mons, gunung berapi terbesar di tata surya kita. Tingginya 20 km di atas permukaan, 3 kali lebih tinggi daripada Everest. Kamu mendarat di pinggiran luar gunung berapi ini. Puncaknya sangat tinggi sampai seperti menembus cakrawala.
Pada hari ketiga, kamu mengunjungi Valles Marineris, sistem ngarai konis yang hanya bisa kamu lihat di foto sebelumnya. Jaringan ngarainya menakjubkan, 5 kali lebih panjang dan 4 kali lebih dalam daripada Grand Canyon. Pada titik terlebarnya 320 km, kamu memutuskan menghabiskan 5 hari lagi di belahan selatan. Ada satu lagi hotel di sana tempat kamu bisa memesan perjalanan ke beberapa gunung berapi yang sudah punah di area itu. Semuanya tertutup debu dalam berbagai warna, merah, jingga, dan coklat dari karat besi. Tapi langitnya selalu berdebu. Kamu bahkan pernah terjebak badai, jadi tidak ada yang bisa meninggalkan hotel seharian. Kamu melihat matahari yang agak lebih jauh dari yang kita lihat dari bumi. Kamu merindukan planetmu, tempat kamu bisa jalan-jalan tanpa pakaian khusus, merasakan angin segar, berenang di laut, atau minum kopi dengan orang tersayang. Ada satu lagi tempat yang akan kamu lihat sebelum pulang. Itu lebih berbahaya dan rumit dikunjungi daripada tempat lain. Rasi bintang Cygnus Kepler 16b, planet yang mengorbit 2 bintang dan memiliki 2 matahari terbenam. Jadi, kamu akan punya 2 bayangan. Planet ini terbuat dari gas dan batu. Jadi, pesawat akan sulit mendarat. Tapi pertualangan baru menunggu dan waktunya pergi. Wah, itu tuh yang lama ditunggu-tunggu. Akhirnya kelihatan juga. Dari balik awan muncul objek keabu-abuan sebesar 1/4 kalinya bulan purnama. Tapi sayangnya, kita nggak akan bisa lama-lama melihatnya. Benda angkasa ini terakhir kali terlihat 33 tahun yang lalu. Dan kita perlu nunggu 33 tahun lagi sampai objek ini kembali muncul. Tellus masih jadi planet misterius dan kita perlu menguliknya lebih dalam. Sekian lama, bumi telah mengitari matahari sebagai pusat tata surya kita. Bisa dibilang, tata surya kita termasuk tempat yang cukup stabil. Pergerakan Jupiter, Saturnus, Mars, dan planet lain sangat selaras dan teratur di masing-masing orbit. Tapi rupanya, kejadian menggemparkan juga pernah terjadi. Planet lain telah memasuki orbit bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, karena planet ini gak termasuk 7 planet lain di tata surya kita. Meski sudah ada teknologi canggih yang bisa melacak asteroid, meteorit, dan benda luar angkasa lain, para ilmuwan masih was-was saat mengamati objek bulat super besar tiba-tiba melesat menuju bumi. Awalnya, mereka mengiranya sebagai asteroid besar yang mungkin akan menabrak bumi. Dan seluruh manusia sudah mengantisipasi situasi terburuknya karena semuanya sudah terlambat. Tapi, saat posisinya sudah sejauh jarak bumi ke matahari, yaitu kira-kira 150 juta kilometer, objek besar itu langsung berganti arah. Kita pun jadi tahu jarak terdekatnya segitu dan ukurannya kurang lebih sebesar bumi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi agar benda langit layak disebut planet, yaitu bentuknya bulat, mengorbit bintang induk, dan gak mengorbit objek langit lain seperti planet. Orbitnya juga harus jelas dari tiap protoplanet, planetesimal, atau kompetitor planet lain. Para ilmuwan telah melacak orbit planet baru, kemudian menamainya Tellus, atau kata Latin dari bumi. Saat Tellus memasuki orbit bumi, gaya gravitasinya berubah, lalu kedua planet menghasilkan orbit baru berbentuk tapal kuda. Keduanya diperkirakan berada di area orbit yang sama di sekitar matahari. Dengan kata lain, bumi dan Tellus gak mengorbit dalam bentuk lingkaran, tapi masing-masing planet bergerak di tepi lintasan tapal kuda, menghasilkan bentuk bulan sabit yang saling berhadapan seperti cincin yang terbelah 2. Misalnya, Saturnus dengan 2 satelitnya, Janus dan Epimetheus. Kedua satelit ini bergerak di sekitar Saturnus dengan orbit tapal kuda sejauh 150.000 km atau tepatnya di luar cincin utamanya. Jarak terdekat keduanya yaitu 15.000 km. Selama bertahun-tahun, berita di media tetap adem ayem, tapi kemudian terjadi peristiwa misterius. Publik pun mulai heboh lantaran ingin tahu kelanjutannya. Sekolah, kantor, dan kampus mulai ditutup. Sementara kita menunggu arahan selanjutnya. Orang-orang awalnya ketakutan, tapi kemudian mulai bersemangat setelah tahu objek itu ternyata planet baru yang serupa dengan bumi. Wah, berarti sebentar lagi kita dapat planet tetangga baru nih. Para ilmuwan meyakini Tellus pernah seorbit dengan planet lain di tata surya lain. Semua planet di tata surya kita punya orbitnya sendiri, tapi bisa juga sih kalau di tata surya bentuknya nggak sama. Saat 2 planet berdekatan dalam satu orbit, salah satunya bisa terlontar ke suatu tempat, atau malah tertarik ke bintang induknya oleh gaya gravitasi yang berinteraksi di kedua planet.
Kalau gaya gravitasinya saling tarik-menarik, kedua planet akan saling mendekat. Kemudian, duar, terjadi tabrakan dahsyat. Atau bisa juga kedua planet menempati satu orbit, lalu menghasilkan orbit tapal kuda seperti Bumi dan Tellus. Hal seperti ini nggak cuma terjadi sekali. 4,5 miliar tahun yang lalu, saat tata surya kita baru terbentuk selama puluhan juta tahun, ada objek luar angkasa sebesar Mars bergerak menuju Bumi, kemudian menabraknya. Menurut salah satu teori, Bumi menarik serpihan planet itu menuju orbit, kemudian menghasilkan bulan. Tabrakan itu kemungkinan telah memicu terbentuknya permukaan Bumi. Malahan, batuan tertua yang telah ditemukan di Bumi masih lebih muda dari umur sebagian meteorit. Di Uranus, juga kemungkinan telah terjadi tabrakan besar. Miliaran tahun yang lalu, objek luar angkasa berukuran 2 kalinya Bumi terus mepet ke Uranus muda. Ia menabrak si raksasa gas dengan kekuatan penuh sampai miring, tapi nggak sampai hancur. Akibatnya, arah putaran Uranus jadi miring, nggak sama seperti planet lain. Tata surya kita terbentuk oleh gravitasi yang menarik awan gas dan debu. Kondisi saat itu sangat gak menentu, dan sejumlah serpihan terus-terusan menabrak planet yang sedang terbentuk. Dua planet gak akan mungkin menempati orbit yang sama, karena kondisinya gak akan stabil. Lintasannya juga mungkin gak stabil, sehingga kondisi di situ jadi amburadul dan gak menentu. Makanya, keberadaan Tellus juga nggak bisa kita anggap remeh, meskipun kondisi Bumi saat ini masih aman-aman aja. Bisa aja kan tabrakan dahsyat itu bakal terjadi dalam waktu miliaran tahun? Menurut konsep titik Lagrange, ada 5 titik khusus di mana gravitasi planet dan matahari saling setimbang. Dengan memperhitungkan massa planet dan matahari, kita akan bisa memprediksi gerakan orbitnya. Tapi, dari kelima titik ini, yang stabil cuma 2. Kalau kondisi di ketiga titik lain berubah, konsekuensinya bisa bikin ngeri. Selain itu, di titik L4 dan L5 banyak terdapat asteroid. Raksasa gas punya ribuan asteroid, tapi planet kita cuma punya satu asteroid 3753 Cruy-nya dengan lintasan tapal kudanya. Kondisi seperti ini nggak akan selamanya stabil. Tapi, kalaupun memang begitu, berarti 2 planet bisa berada dalam satu orbit. Skala rotasi dan revolusi planet akan lebih lama. Kita juga akan kesulitan nentuin tanggal di kalender karena kondisi antariksa berubah-ubah dan planetnya masih menyesuaikan diri dengan orbit baru. Iklimnya tetap sama untuk sementara waktu, mungkin mirip-mirip dengan kondisi di Tellus, karena jarak kita ke matahari masih sama. Rupa dan kondisi Tellus sangat mirip dengan Bumi, jadi kemungkinan kita akan bisa hidup di situ. Jarak terdekat Tellus tercapai setiap 33 tahun sekali. Kemudian, planet ini akan bergerak di belakang matahari dan kita bisa ngumpulin data terkait kondisi di situ. Saat lagi happy-happy mau pindah ke planet baru, tiba-tiba ada fenomena menarik. Untuk pertama kalinya, kita menerima pesan dari luar angkasa. Pesan itu berupa frekuensi radio dalam bahasa yang nggak dikenal. Sembari mencoba memahami pesan tersebut, kita juga perlu nyiapin misi kunjungan pertama. Makhluk apapun yang udah mencoba berinteraksi dengan kita pasti nggak mau cari ribut. Tempat asal mereka jauh banget loh. Dan untuk pertama kalinya kita akan pergi ke Tellus. Pesawat luar angkasanya udah siap tuh. Setelah 9 hari terbang, pesawat ini akan sampai di planet tujuan. Para jurnalis mulai berkerumun. Sejumlah orang bersorak-sorai dan kamera siap menyala. Oke, tinggal menunggu waktu. Hari ini Tellus muncul di titik terdekatnya selama beberapa saat dan mungkin sampai beberapa hari ke depan. Jadi, waktu kita sangat mepet. Semoga kita bisa berinteraksi dengan temenan, bekerja sama, atau menjelajahi tempat baru bersama. Sejauh ini, kita cuma bisa ngelihat foto yang diambil oleh para ilmuwan dari kejauhan. Kemungkinan di Tellus ada banyak air, dan menurut para peneliti, di situ juga ada air terjun dan danau yang jauh lebih dalam dan lebih luas. Bisa jadi, di dalamnya juga ada organisme unik yang nggak kita miliki. Para ilmuwan memperkirakan di situ ada gunung berapi yang mungkin lebih tinggi dan lebih jumbo dari gunung berapi terbesar di tata surya kita, Olympus Mons. Diameternya aja 600 km. Angin di Tellus juga mungkin sangat kencang seperti di Venus, yang 50 kali lebih kuat dari kecepatan rotasinya. Siapa tahu di situ juga ada es air, sama kayak di seluruh tata surya kita, dan bahkan sebagiannya terhampar di kawah bulan dan Merkurius. Mungkin nggak ya kalau ukuran Tellus akan berubah?
Seperti Merkurius yang permukaannya bertebing dan berlereng kecil. Jadi planet ini perlahan terus menyusut. Tellus mungkin punya pegunungan tinggi seperti Pluto. Meski nggak tergolong sebagai planet lagi, pegunungan beresnya sangat menawan, bahkan setinggi 3.300 meter. Dan hari ini kita akan mencari tahu semuanya. Semoga lancar deh!